Mari kita mulai dengan acara pelatihan aplikasi alat dan bahan dalam pengendalian OPT pada kelompok tani di Mawan. Segera dimulai. Yang terhormat Kepala Dinas Perkebunan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kampung Mawan, yang terhormat penyiar dari RRI, yang terhormat kru dari Kominfo, yang terhormat Ketua Kelompok Tani beserta petani yang hadir, yang terhormat teman-teman PPL sekalian, izinkanlah saya membacakan atau menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Ketiga, sambutan Kepala Dinas Perkebunan atau yang mewakili. Keempat, arahan dari Kepala Kampung Mawan. Yang kelima, penyampaian materi dan praktek oleh narasumber. Yang keenam, istirahat. Yang ketujuh, doa makan siang. Yang kedelapan, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua, doa. Kepada saudara yang membawa doa, kami persilakan. Kita masuk dulu acara latihan. Kita masuk ke doa yang saya pimpin sesuai dengan template. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami dari masa ke masa hingga pada hari ini. Ya Bapak, kami dari tim dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bogenggilu berada di dalam Kampung Mawan. Maksud dan tujuan kami berkumpul dan kami bertemu dengan masyarakat petani di Kampung Mawan ini untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan aplikasi pestisida dan pupuk dalam kegiatan proses pengembangan ekonomi masyarakat di Kampung Mawan ini. Kami sebagai manusia biasa, kami tidak mampu untuk menjalani semua ini, baik kami menerima materi maupun dalam pelaksanaan proses penanaman dan pemeliharaan selanjutnya hingga sampai pada hasil akhir nanti. Untuk itu kami mohon utuslah kini Roh Kudus turun atas diri kami, membuka mata dan telinga kami, membuka pikiran kami, mengetuk pintu hati serta menggerakan kaki dan tangan kami. Semoga kita mampu untuk menjalankan semua aktivitas ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini juga Kepala Dinas Perkebunan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembenian dan Perlindungan telah hadir bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Sertalah bimbinglah kami, Kepala Bidang beserta stafnya. Semoga semua ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Akhirnya ya Bapak, masih banyak doa dan permohonan kami boleh sampaikan kepadamu, namun semuanya itu Engkau telah mengetahuinya. Demi Kristus Tuhan dan penyantara kami. Amin. Bapa dan Putra. Tiga, sambutan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bogenggilu atau yang mewakili. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Mawan, yang saya hormati kedua Kepala Seksi dari Dinas Perkebunan, yang saya hormati bagian penyiaran dari RRI, yang saya hormati kru Infocom, Ketua Kelompok Tani beserta pelatihan hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena betapa besar kasih-Nya sehingga kita semua hadir di sini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Puji Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Perkebunan. Saya harusnya hadir tapi karena ada pertemuan di kantor Bupati sehingga beliau menyampaikan mohon maaf tidak hadir. Bapak Ibu petani yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang perkebunan pasti
niat di hati kita bahwa masa depan ada di sana. Bapak dan Ibu belum pernah pikirkan kapan itu jadi bos, kapan jadi tuan di kebun sendiri, di tanah sendiri, di hak rakyat sendiri. Itu Bapak Ibu yang belum pernah pikirkan. Bapak juga belum pernah dan Ibu belum pernah pikirkan kapan bisa menyuruh pendatang. Contoh begini, kalau kita panen kebun besar, tidak mungkin Ibu dan Bapak mampu. Pasti pendatang-pendatang yang disuruh. Mas, Daeng, Solata kerja dulu ini sepnya kebun panen, nanti kita bagi. Itu yang Ibu tidak pernah pikir. Tolong pikir dulu kembali itu. Ibu tidak pernah pikir kapan anak saya jadi bupati, jadi tentara, jadi pegawai, jadi dokter. Jangan dipikir itu sekarang. Rubah semua pola pikir. Kapan anak saya jadi dokter, kapan jadi bupati, kapan jadi pejabat. Itu yang kita pikirkan. Sehingga kita ada arahan ke depan. Ini panili, saya kasih tahu, disebut emas hijau. Satu-satunya komoditas perkebunan di dunia ini yang termahal di dunia. Kalau Bapak dan Ibu sia-siakan, rugi. Masa depan kita ada di sini. PPL saya yang hadir di sini ini semua jago-jago ini sudah dilatih untuk membantu Bapak dan Ibu mengawinkan panili ini sampai jadi uang. Itu yang kita pikir. Bapak kampung pernah kita drop bibit lada di sini, tapi belum berhasil dikembangkan. Emas hijau yang kedua adalah lada. Dua-dua kita kembangkan di Mawan ini. Itu di perkebunan ada 2 emas hijau. Emas hijau yang termahal adalah vanili. Emas hijau termahal kedua adalah lada. Ketika Tuhan memberikan kita tempat ini subur dan sesuai dengan komoditas itu, marilah kita kelola itu. Bukan untuk Bapak dan Ibu, bukan untuk anak kita ini, untuk masa depan kita. Ini kebun percontohan kita bangun di sini menjadi contoh di sini, menjadi contoh dan harus dirawat baik-baik. Nanti Bapak kampung sebagai pengawasnya di sini. Dan kemudian program-program untuk permohonan ke kabupaten tidak bisa lagi melalui surat-suratan, harus melalui Bamuskan Musrembang kampung, baru diusulkan ke distrik kawal ketemu dengan dinas perkebunan di kantor di Musrembang kabupaten. Itu prosedur anggaran sekarang. Jadi Bapak dan Ibu meminta itu program, bukan dinas yang menentukan itu program. Seperti sekarang ini kan permintaan dari distrik ini kita lakukan hari ini. Vanili yang kita drop di sini sudah 4.500, sudah sekitar 4.700-an. Ini saja kalau berhasil 1.000 saja, Bapak kamu bayangkan uang berapa masuk di Mawan ini dalam 1 tahun. Coba bayangkan. Satu-satunya daerah yang kita kembangkan emas termahal di sini sudah ini. Tapi tolong jangan hanya sekedar didengar, tetapi dirawat seperti bayi. Kalau tanaman kita rawat, pasti dia akan membalas kasih sayang kita sama kita melalui uang. Rawat dia, urus dia, kembangkan dia baik-baik, pasti akan melimpah-limpah. Ini PPL semua ini sudah lihat ini di Sulawesi Selatan saya bawa ini, dan mereka kasih kawin sendiri vanili di sana berhasil semua Bapak dan Ibu. Ya, bayangkan kalau kita jual mentah habis panen saja paling kurang 1 juta 1 kilo, paling kurang ini. Tapi kalau diolah itu bahkan ada yang sampai 6 jutaan 1 kilo. Kamu jual 10 kilo saja, jual mentah 10 juta. Coba, apalagi kalau sudah kering. Coba bayangkan dulu itu. Jadi kita berpikir bagaimana. Jangan kita terlalu tunggu dan orang sudah lewat, orang berhasil, nanti kita jadi penonton.
saya berharap sebagai pemerintah, marilah kita menjadi contoh dan teladan dan penghasil padi terbesar di Bovendigul. Kita merencanakan kampung ini akan menjadi pusat pengembangan vanili kabupaten bahkan Papua Selatan. Tergantung Bapak dan Ibu saja berhasilkah, mampukah mengembangkan ini. Bibit-bibit yang ada nanti disalurkan, dikembangkan seterusnya sampai semua kampung Maon ini tertutup dengan vanili. Bisa bayangkan berapa miliar uang masuk 1 tahun di daerah ini. Suatu saat itu bantuan dari pemerintah akan putus karena kita banyak kampung yang harus diurus. Hari ini kita urus kampung ini, begitu, dan tahun depan kita urus kampung lain. Secara bergilir karena uang itu kan pas-pasan sedikit. Jadi saya atas nama pemerintah menyampaikan tolong kebun dan bibit dan alat yang kita kasih ini dirawat dengan baik-baik. Karena ini semua Bapak punya milik, bukan milik pemerintah, bukan milik kami. Daripada Ibu mengambil uang dari mana beli bahan ini, lebih baik kita bantu siapkan semua. Nanti di dalam aplikasinya nanti saya jelaskan lebih detail bagaimana caranya sehingga bahan alat yang kita gunakan itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Mungkin itu saya selaku Dinas Perkebunan menyampaikan motivasi sedikit, dan selanjutnya akan dibuka oleh Bapak Kepala Kampung. Mic saya kembalikan. Dari Kepala Kampung sekaligus membuka acara kita di pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Waktu yang diberikan kepada kami. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul atau yang diwakili. Yang terhormat Kunjungan Kerja RRI Kabupaten Bovendigul, dan juga dari Popom, peserta PTL Perkebunan yang kami cintai, juga kelompok serta petani atau masyarakat yang kami muliakan dan kami banggakan. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini merupakan rahmat dan berkat Tuhan, sehingga pagi ini kami bersama dinas berkumpul di sini punya manfaat dan berguna yang nanti akan datang masa-masa depan. Bapak dan Ibu, pada masyarakat, saya sementara diberikan berdiri depan ini karena kepala dari distrik tidak hadir, dan saya mewakili distrik untuk menyampaikan sesuatu tentang perkumpulan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, para petani yang saya cintai, saya sudah punya pengalaman terlalu banyak yang sampai itu nanti akan terjadi lagi pada hari ini. Itu saya harapkan kepada kami semua, karena hal yang kami pernah lakukan dalam bentuk kelompok tentang mengembangkan budidaya maupun tangan-tangan yang pernah diadakan oleh dinas maupun dari kampung. Maka itu ini merupakan suatu kami ketahui bersama, sehingga pada hari ini apa yang disampaikan oleh beliau kepada kami dan bahwa ini akan dijadikan olahan vanili. Maka kelompok yang ada hari ini dimohon supaya tekun melaksanakan kegiatan-kegiatan
kegiatan-kegiatan yang nanti akan diturunkan oleh ketua kelompok, jadwal yang nanti ditetapkan oleh ketua kelompok, makalah ini harus betul-betul jadi manfaat bagi masyarakat yang ada di Kampung Awan ini. Ini bukan untuk bupati, bukan untuk dinas, bukan untuk pemerintah daerah, tidak. Beliau yang ada hari ini di depan kita dan para petel yang ada ini merupakan dorongan mereka ada di belakang kita. Dan kira-kira bagaimana penggunaan atau manfaatnya tentang penggerak petani di lapangan ini atau di bahan. Saya hanya menyampaikan atau mohon maaf kepada Bapak Ibu apa yang tadi saya utarakan bahwa hal ini sudah banyak terjadi, namun harapan saya ini supaya tidak boleh terjadi maka yang sudah itu sudah bahwa hari ini benar-benar kamu harus menjalani komitmen. Dia sampaikan saya ada berdiri bicara itu bukan untuk saya, tapi mungkin di belakang saya ini ada teman. Dia akan merasakan kebolinan, akan manfaatkan kebolinan. Namun dia bisa sebarkan hasil atau bibit dari sini bisa satu kampung ini jadikan olahan padi. Pasaran termahal. Maka itu harapan pemerintah kepada kami sehingga manfaat kita harus digunakan, bantuan kita harus digunakan dengan cara yang terbaik sehingga kebolinan beliau yang ada di duduk ini selalu ada di depan kita. Apa ini masyarakat ini ada dekat kita. Dia akan ketua sebagai pimpinan atau pelaksanaan. Maka ini saya harap supaya kamu yang ada hari ini yang menerima apa segala macam ini supaya harus betul melaksanakan. Jangan dalam bentuk simbol saja. Benar-benar kamu. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah ini. Kemudian semua bantuan yang ada di kemudian tidak boleh ada permainan di dalam. Ya, tidak boleh ada permainan di dalam. Karena ini guna untuk menjaga lahan ini sampai dengan barang ini berkaitan dengan uang negara, uang pemerintah. Bukan video ini punya uang, ya, uang negara. Ini kegiatan kemarin dari Infopom melaksanakan kegiatan membuka taman informasi menggunakan anak. Hari ini kita lihat di sini juga alat-alat yang ada ini menggunakan anak. Baik ini dan untuk menurunkan adalah milik rakyat Papua. Sehingga tidak boleh disediakan lahan ini menjadi. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, anak-anak yang saya cintai, bahasa dan kata ini selama ini saya berdiri dan menyampaikan. Uang yang kami taruh di atas meja ini adalah bagaimana, tapi belum pernah terjadi. Maka ini harapan besar pemerintah. Termasuk saya juga Kominfo yang ada di sini, saya sudah lama tidak. Maka saya jatuh ini dengan aku dan uang pemerintah yang kami salurkan kepada saudara-saudara, kepada rakyat, belum pernah. Ya, ingat ini. Bantuan yang ada di saya mohon terbaik dan keberkahan. Dan boleh sebarkan ke satu kampung. Sehingga mau ini jadi masalah. Saya pikir hanya itu yang boleh saya sampaikan. Kurang di sini saya maaf apa kata yang
selanjutnya saya atas nama Propon perkegiatan hari ini tanggal 28 Juli tahun 2023 yang disaksikan oleh seluruh tanah ini dan juga kepada kami semua. Saya atas nama pemerintah dan wakil masyarakat dan tokoh, saya membuka kegiatan pelatihan perkebunan ini di atas lahan vanili. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Penyampaian materi dan praktek oleh narasumber kepada Kepala Bidang Karir Masyarakat adalah penggunaan alat yang tepat. Kenapa selama ini Bapak dan Ibu sering mengatakan bahwa saya pakai pupuk ini, saya pakai obat ini, saya pakai semprot ini, tidak berhasil karena ada 3 hal yang kita tidak perhatikan. Pertama, tepat waktu. Kedua, tepat caranya. Dan ketiga, tepat dosisnya. Kalau dosisnya bilang 2 cc per liter air, berarti kalau 10 liter 20 cc, kita hanya isi 15, pasti tidak berhasil. Dan hama atau tanaman atau rumput itu dia menjadi kebal, dosis harus disemprot lagi 2 kali lipat dari dosis yang pernah kita salah, itu baru bisa mapan. Itu salahnya di situ. Kedua, tidak tepat waktu. Misalnya binatangnya atau hewannya itu dia sudah pergi, tinggalkan tanaman kita karena dia sudah makan, baru kita semprot, itu juga tidak berhasil. Yang ketiga, tidak tepat caranya. Misalnya di kelapa ada di atas, baru kita semprot di bawah, kan pasti tetap kelapa habis. Atau hama atau binatang itu ada di bawah daun, kita semprot dari atas, itu juga tidak berhasil. Itulah 3 penyebab yang masyarakat sering alami di lapangan. Karena itu hari ini kita memperagakan bagaimana mengaplikasikan semprot ini, bahan-bahan ini supaya tepat. Beri, siapkan semua yang itu, yang kimia-kimia, dan taruh di meja, termasuk semprot tongkas. PPL bantu sambil kita siapkan dan saya peragakan satu-satu. Ketua kelompok ada air kah? Siapkan air. Ini sudah tangki yang sudah dicas mana? Kasih keluar tangki yang sudah dicas. Oh, coba buka. Buka semua alat, kasih keluar, saya peragakan satu-satu. Pasang di dalam, ada dia punya knob, tinggal ditusuk masuk, ada lubang ke bawah ditusuk. Ini harus, tidak boleh tidak, karena nanti begitu. Ini kan tidak ada pompanya lagi, jadi harus langsung pasang di bawah. Pasang. Besok pagi dicas malam ini, ya, di listrik. Sesudah kita habis ini, mungkin 3-4 tangki habis stromnya, kita cas lagi sambil makan. Itu maksudnya, jadi 2 kali cas. Ada tusuknya di sini. Sesudah digendong ada on off-nya di sini, ya. Ya, nanti sudah di kepala, di badan, baru di sudah bunyi. Nanti dia bunyi. Nanti kalau ini sudah jadi hijau, berarti ini sudah baterainya sudah penuh. Kalau masih merah belum. Lanjut, coba sambung ini. Ini sil biru ini masuk di sini. Masukkan sini, baru disambung di sini. Dalam. Mana? Dengan yang ada dia punya ini. Sambung langsung begini, tusuk masuk.
Ini dimasukkan ini besi dengan besi batu di sini. Tapi dia pakai sil. Pakai sil di sini. Ini sil ini karet hitam ada di pertengahan. Karet arsat, karet hitam ada di pertengahan ini. Campur langsung sampai kencang. Ini kalau semprotnya jauh pakai pupuk ini, ya pupuk. Dengan ini untuk kasih runcing-runcing, itu juga pakai pupuk. Kalau ini yang itu yang tanaman halus-halus ini yang hasilnya kabut seperti kabut. Ini nanti kita pakai nanti, tapi semua harus pakai sini. Nah, nanti kita peragakan semua. Jadi semua ada sendi-sendinya pakai sil. Nah, ini dikasih longgar untuk kasih panjang. Nah, ini kasih panjang, ya bisa dikasih pendek. Sesudah dapat misalnya tinggi-tinggi kita kasih keluar sini, baru kasih kencangin ya. Sudah kasih kencang kita kasih lurus ini supaya pas kenanya. Ya bisa dikasih pendek sesuai dengan selera. Nah itu yang saya sampaikan. Kalau mau isi harus pakai ini saringan ini, tidak boleh tidak. Dan nanti kalau dipakai baterai disimpan di sini, tidak boleh masuk air di sini. Ya baru ditutup mati. Baterai harus di ini kalau 1 bulan tidak dipakai rusak ya. Jadi paling tidak setiap 1 bulan minimal 1 kali dipakai. Apakah pakai air saja untuk siram-siram tanaman, pokoknya harus dipakai. Karena baterai kalau lama tidak pakai dia rusak. Ingat baik-baik, jangan bilang saya belum pakai sudah rusak. Ini memang lama disimpan ya. Pakai. Makanya kenapa helm dikasih? Kita ini semua manusia kalau kena hujan pasti influenza, pasti beringus, tidak bisa tidak. Kalau kita tidak pakai helm ini. Misalnya bapak ke kebun kena hujan tidak pakai helm, langsung pulang cuci kepala ya, langsung cuci rambut, kasih basah bersih, pasti tidak influenza besok pagi. Tapi kalau malas-malas cuci kepala pakai ini di kebun kalau hujan, supaya kita tidak ada influenza lagi. Itu tujuannya, itu ini yang terbaik untuk kita petani. Ada anunya belum dipasang tapi contoh saja. Kemudian kalau kita pakai racun macam ini kimia ya, harus pakai ini ya, harus pakai ini ya. Harus pakai ini supaya racun tidak masuk, kita hirup ya. Dan ada kos tangannya. Bisa dicuci dengan air, disiram dengan air, baru kering-keringkan. Tadi saya cerita tadi bahwa kalau ini salah dosis pasti tidak berhasil ya, pasti tidak berhasil. Untuk lebih berhasilnya lagi, kalau tidak pakai di dalam lahan, ingat ya, kalau tidak dipakai di dalam lahan atau pakai di pinggir rumah atau seperti di atas ini, ditambahkan rinso 2 sendok di dalam larutan. Rinso, sabun rinso itu ini 1 tangki 2 sendok. Bapak sebagai petani sudah praktekkan di sini dan itu hangus itu semua. Tapi jangan pakai di dalam kebun. Ingat, rinso tidak dipakai di dalam sini karena itu dia basah, alkalis, menyebabkan ada residu bagi tanaman. Khusus untuk pinggiran-pinggiran.
Ya maaf, dari yang mewakili distrik kita sudah lanjut ke atas petunjuk dari Ibu Distrik. Jadi kalau dalam lahan pakai ini saja, tapi dosisnya jangan dikurangi ya. Kalau di pinggir lahan seperti yang saya ngomong tadi, bisa pakai rinso supaya jauh lebih akurat hasilnya. Tidak ada dalam teori begitu. Sudah sampai di situ. Tidak ada, harus pakai ini. Kalau kita menyemprot ini, angin dari mana sekarang? Angin dari sana ini. Sekarang berarti kita menyemprot dari sudut kebun sana, baru kita mundur. Atau yang ada di atas kita mundur ya begini. Cara menyemprotnya. Jangan kita semprot begini lawan arus angin. Semua racun kita hirup masuk di hidung, dan kalau kulit kita kena kimia ini, suatu saat kita kulit kena kanker kulit, penyakit kulit, paru-paru, ginjal. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Jangan menyalahi aturan-aturan ini, karena berisiko sangat besar untuk kimia. Kimia apa saja. Kalau yang kita kembangkan hari ini, semua yang di drop hari ini adalah organik, alami, bukan kimia. Jadi kena tangan juga tidak ada masalah. Tetapi yang tadi ini jangan coba-coba kena tangan. Kenapa kita kembangkan organik? Karena Mawan juga ingin melestarikan lingkungan. Saya baru-baru bawa petani ke Toraja sana, perkebunan kopi terbesar di Indonesia, yang kopi kapal api setiap hari kita minum. Itu tidak pakai kimia di sana, semua organik. Dari tai-tai binatang, dari rumput-rumput, tai kambing, tai kerbau. Dan salah satu yang kita gunakan ini ada ekstrak dari kencing kambing yang sudah diolah secara modern. Ini herbisida, ini juga herbisida. Cuma ini racun kimia, ini organik alami. Ada dosisnya di sini, tapi ini tidak boleh dicampur sabun tadi. Khusus pakai di tanaman, tapi ini sapu rata ini. Jangan sampai kena tanaman. Ya, bahasa lapangannya sapu rata, karena dia tidak selektif, dia tidak memilih-milih. Ya, ada semprot sekarang, bahan sekarang yang pilih-pilih. Tanaman kita tidak mati, rumput saja mati. Tapi kalau ini kita semprot di celah-celah tanaman, tapi tidak boleh kena tanaman. Semua yang hijau kalau kena racun ini pasti mati. Kalau kena batang yang tidak ada hijau, masih aman. Tapi alangkah baiknya jangan kena tanaman. Ini satu begini nanti dibagi 4. Dibagi 4. Seperempatnya berarti bagi 4 kali tangki ini dilarutkan, baru dimasukkan di dalam, dicampur. Lanjut buka ini. Ini NTN organik juga. Ini khusus untuk sayur-sayur yang ada. Kenapa perkebunan juga anukan sayur-sayur? Karena kan kita membangun ekonomi petani kita. Satu saset begini dilarutkan dalam air untuk satu tangki ini. Satu saset ini bisa 1 bulan atau 2 minggu sekali untuk macam kangkung di bawah ini, karena umurnya pendek. Jadi dia 2 minggu sekali. Kita ini kalau tidak berhasil pertanian, memang kita terlalu, karena kita adalah penyangga nomor 1 kabupaten. Sebenarnya harus Mawan yang kasih makan itu orang kabupaten menjual di bawah sini. Salahnya di kita, kenapa kita tidak jual sayur? Ya, ini coba ini, Bapak Ketua Kelompok sudah tanam ini, lorong-lorong di bawah ini, katanya saudara babi yang datang makan-makan jadi. Nanti anjing berburu semua supaya kasih habis. Ini semua lorong nanti ini tanami semua sayur. Karena apa? Sudah ada perangsangannya di sini. Ya, tinggal berhasil saya dan jual ke kota. Karena kita ini adalah kampung terdepannya kota ini. Ini anak masnya ini. 1 tangki, 1 ini. 2 kali 1 minggu untuk sayur.
1 bulan 1 kali untuk tanamannya masih kecil, vanilin. Semprot semua tanaman bisa kena, dari ujung akar, dari bawah. Daunnya kan begini tuh, semprot juga dari bawah, karena mulut daun semua ada di bawah sini, bukan di atas. Tanaman makan pupuk itu di bawahnya ya, di bawah daun, bukan di atas daun. Begitu, makanya kita semprotnya dari bawah, bukan. Ini organik pupuk. Kalau biasa kita lihat tanaman kuning-kuning, pudar daunnya, tidak sehat kelihatannya, pasti kekurangan salah satu unsur di dalam pupuk ini. Ini prinsipnya, biarlah tanaman yang bicara. Pupuk ini punya kata-kata sendiri, biarlah tanaman yang bicara. Pada tanaman yang besar, 1 bungkus ini 1 pohon. Ambil tusuk contoh kayu. Jengkal dari pohon, 1 jengkal saja. Karena aturannya kan mahkota daun baru kita pukulin, atau itu aturan toh. Tapi ini dia punya prinsip lain. Biar katanya tanaman sendiri yang bicara. Jadi 1 jengkal dari pohon atau dari akar besar, baru kita gali-gali sedikit ke dalam tanah, baru dikuburkan ini. Dikuburkan dalam tanah, kasih rata begini. Sesudah dalam tanah diambillah tusuk-tusuk, apakah paku atau apa saja. Tak kasih tembus ke tempat. Tidak boleh dibongkar ini, utuh-utuh. Baru tutup tanah kembali. Setiap 3 bulan untuk pohonnya, misalnya vanili yang sudah besar bapak itu kelompok itu taruh di sana. Ditutup tanah, sesudah ditusuk tembus ke dalam ini, tembus ke bawah ini. Tak. Jangan tusuk di atasnya saja, nanti air tinggal di sini. Harus dia tembus ke bawah. Karena ini namanya apa namanya? Pilorilis. Dia akan membagikan secara perlahan-lahan, pelan-pelan. Dia kasih ke tanaman, dia rangsang. Sehingga tanaman itu dirangsang untuk berbuah. Ada petunjuk penggunaannya di dalam. Lanjut. Ini Ecoplant Protector, proteksi ya, perlindungan. Mungkin bapak dan ibu sering tanamannya busuk, lomboknya ada putih-putih di situ ya. Ini obatnya. Tanaman apa saja, 1 begini, 1 tangki dengan air juga, tapi jangan terlalu penuh ya. Mungkin kurang-kurangi 5 cm di bawah ini, jangan sampai full. Orang bilang tidak boleh isi sampai pohon. Jadi 1 tangki ini 1 saset. Di dalam ini mungkin 10 kah? Coba, oh 10 saset, berarti ini 10 tangki. Bahan nanti ini dibagi 2 dengan kebun di sini dengan ibu punya kelompok ya, dibagi 2. Kalau semprotnya kita di sini sudah kasih 9, tinggal ibu punya semua ini. Lanjut, senso juga ke ibu, karena ini kita sudah kasih senso. Mesin babat sudah ada di sini kan? Ada berapa? 2. Oh iya, nanti dibagi dari sini. Jadi bagi 2. Mesin babat sudah dapat 2. Ini ibu tidak ada dalam DPA ini senso ya, tidak ada. Tapi saya kurangi di cangkul dan parang. Jauh lebih bagus senso karena masih bisa mendatangkan uang untuk kita kerja kebun. Seolah-olah kita kasih 1 taksi untuk cari uang, untuk pakai di kebun ini. Jangan sampai kita kewalahan uang, tidak ada mau beli ini, beli makanan. Itulah gunanya senso. Jadi papan cari kayu untuk kita pakai di kebun.
Itu maksudnya. Sebenarnya tidak ada, tapi kita tukar-tukar saja. Yang penting bisa bermanfaat. Begitu Bapak kampung. Kalau ini pupuk, ini Polska 15, ureanya 15, TSP-nya 15, kali KCN-nya 15%. Itu kalau bibit seperti di bawah ini, 1 jengkal dulu dari di mana dia ada batang pertama ya, jangan dari tiang itu ya. Dari batang tanaman itu angkat, kasih 10 cm, 1 jengkal dulu, 1 jengkal, tapi tidak penuh lingkaran, separuh saja ini diambil. 1 sendok makan pohon yang ada sekarang ini, 1 sendok makan saja, jangan banyak-banyak, nanti itu habis semua itu kering. Tapi lingkarannya juga tidak boleh begini, hanya separuh dari lingkaran ini kosong. Siapa tahu akarnya banyak di sini, dia bisa keracunan, masih ada sisa akar sebelah yang bisa hidup. Itu tujuannya. Itu namanya tepat cara. Lanjut. Apa lagi? Mungkin sudah jelas dari pembagian tadi yang paling ya. Oh, ada baju begini. Ini saya pakai sendiri, bukan hantu ini. Ini baju ini kita pakai pada saat menyemprot yang kimia. Jadi ini saya coba peragakan ini waktu saya masih hidup. Pakai helmnya seperti begini, maskernya seperti itu, semprotnya ini. Oh, masih masker yang isinya di dalam ini. Nah, begitu. Ya, iya, waktu saya masih Cina, masih putih. Jadi ini pakai bajunya begini, tali yang di bawah disimpul di belakang, tali yang di atas disimpul di depan. Nah, jadi nanti dikasih lagi baru bagi. Masak-masak di dapur juga bisa pakai ini. Takut kena minyak atau baju-baju bagus, bisa pakai ini, serba pakai. Naik motor juga bisa pakai ini kalau musim hujan untuk dilindungi paru-paru. Jadi semua serbaguna. Kita pasang di bertanya misalnya ini, kalau tanaman masih kecil seperti di bawah ini, vanili ini dibagi 2. Tapi dibagi 2-nya, sesudah dibagi 2 dilipat lagi yang rusaknya itu, yang dipotong tadi ini. Dilipat, jangan sampai langsung kena air baru ditusuk-tusuk juga sama. Cuma karena terlalu besar kalau ini, kalau vanili yang sudah besar di rumah pakai 1 ini. Begitu. Harus pakai ini ya, sepatu ini. Tidak boleh tidak. Karena semua kulit kita yang kena kimia, kena penyakit, masuk ke dalam tubuh disebut residu. Sisa-sisa racun pasti masuk, diserap oleh pori-pori. Apakah lewat kaki, mata, hidung, kulit, dan lain-lain pasti masuk. Dan mungkin 4-5 tahun ke depan kita sudah lumpuh. Jadi harus pakai sepatu. Kalau pakai celana panjang, sepatunya di dalam, celananya di luar, untuk dilipat sepatunya lewat masuk di dalam, supaya binatang tidak masuk dalam kaki kalau jatuh, dan air juga merembes lewat di luar. Ya toh? Jadi celana panjangnya lewat di luar ini, sepatu di dalam celana panjang. Di samping kalau ada binatang masuk kan langsung kita digigit toh. Karena itu harus celana panjangnya di luar, sepatunya di dalam. Jangan celana panjang di dalam sepatu, itu mengantar binatang masuk dalam kaki dan kita bisa digigit. Racun juga masuk menetes di dalam. Tapi kalau celananya di luar, racun menetes di luar sana. Lanjut. Mana air, isi dulu. Binatang-binatang putih, kutu-kutu putih, ini perlindungannya ini. Kalau ada kaos tangan ini kan bisa aduk pakai begini, tapi karena tidak ada kaos tangan belum dibuka, jadi aduk-aduk di dalam ini sampai tercampur.
Kau pakai tangan juga tidak apa-apa ini. Ini tidak ada kimianya ini. Dan ini binatang halus saja ini. Oh, yang ada binatangnya itu. Isi di bawah. Tusuk ada lubangnya itu. Kasih taruh di tanah dulu kalau tidak jangan. Binatang juga ini. Kimia juga ini. Jangan taruh ini lagi, nanti dia bakal bunuh sendiri. Jadi dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan. Jadi tidak boleh ada yang bersamaan harinya. Minimal 1 minggu. Ya, baru pakai. Begitu. Coba kasih masuk. Nah, ini yang di bawah. Salah dari atas. Ini disimpan di sini supaya atau kita bonceng pakai motor toh. Ini dimasukkan di sini. Kemudian ini dimasukkan di sini. Jadi kita tidak pegang-pegang lagi, jangan sampai hilang. Ya, ini ada gunanya ini. Buang saja. Kalau ini kita tidak pedagang karena semua sudah punya ini ya. Seperti saya jelaskan tadi, belakangnya ini sampai mulai. Tidak boleh semprot begini baru injak lagi. Banyak orang begitu. Semprot sampai diinjak. Jadi tidak berhasil dan kita meracuni diri sendiri. Apalagi yang belum diperagakan nih. Ada berapa game? Masa tinggi dulu, yang lain gitu. Bensin 5, 2,5 Ibu ya, untuk pakai di sensornya. Karena di sini ada sensor juga. Ini berhasil, Ibu juga punya kelompok berhasil. Mulai hari ini, kita belum pernah terlambat Bu. Tapi keterlambatan hari ini memicu kita untuk berubah. Manusia yang paling hebat adalah petani yang berubah. Tadinya pemalas, tadinya tidak punya uang, sekarang jadi rajin dan punya uang. Coba itu lada saja kalau dikembangkan itu uang paling besar. Apalagi kita Papua Selatan ini, kopi juga, kita kembangkan kopi di mana-mana. Karena kita mau buat Bovendigul menjadi penghasil semua perkebunan. Karet juga sambil jalan. Nah, begitu baru colo dari bawah sini. Nah, begitu. Nah, caranya begitu. Jangan sampai kasih masuk baru setengah mati putar balik ya. Ini kita tidak pakai masker karena ini bukan kimia ya. Kita jelasin. Atau kenal. Sering harus ada. Karena di sini tuh belum tahu, baru belajar. Harus perhatikan. Supaya ke depan harus bagus lagi. Begitu. Tidak boleh miring ke sana
ya harus seperti ini yang Bapak Ketua Kelompok sudah bikin rata. Kenapa harus rata? Karena bedeng ini memasukkan air ke dalam tanah sehingga menambah kelembaban untuk akar tanaman. Kemudian unsur hara yang ada di sini dia tidak hanya tercuci ke sungai-sungai sana, tidak. Tinggal semua di sini jadi humus, jadi pupuk. Jadi kalau ada yang ibu-ibu yang bikin bedeng salah, mulai hari ini robah seperti ini. Itu maksudnya tadi. Ya karena kita belum ada PP. Iya. Baru belajar. Iya. Jadi harus nanti jadi ini betul-betul kita bikin jadi contoh. Jangan sampai contohnya miring ke sana, berarti contoh yang salah. Sekali lagi, bikin bedeng harus kalau miringnya begini, bedengnya rata, potong lurus. Begitu. Ini kangkung sebelah, bayam cabut sebelah, kacang tepo sebelah itu. Kacang apa kalau Indonesianya itu? Makassar namanya tepo, dipotong-potong. Itu paling laris daunnya itu. Itu bikin papeda. Ini yang paling bagus untuk papeda. Ini dicontohin. Jangan kan tanaman di sini, jangan cungkil linggis pakai di sini. Tidak boleh cungkil linggis pakai begini. Nanti akan dia putus semua. Cungkil dari sini. Dikasih retak tanah ini di sekitarnya menjelang musim kemarau. Kalau kita tidak gemborkan ini sebelum kemarau, nanti kemarau kan tanah ini picah-picah toh. Putus semua akar tanaman. Matilah tanaman tersebut. Makanya sebelum masuk kemarau panjang, masih musim hujan, kita gemburkan memang ini semua ini dikasih retak-retak. Supaya nanti kemarau kita sudah kasih picah duluan, dia tidak putuskan lagi kita punya akar tanaman. Ini dia senyum sedikit. Permisi. Kampung lihat sini. Kampung Kan ada dalam BAP. Bapak kasih, ya, baru lihat sini Bapak. Sudah. Oke. DPK tidak bisa jangkau. Sini ya. Lihat ke sana. Lihat ke kamera. Oke. Sabar ya Bapak. Lihat video. Oke. Ambil. Apa lagi? Lagi 1 2 3. Lagi 1 2 3. Oke, lagi 1 2 3. Di atas sini helmnya di sini. Tidak di sini. 1 2 3. Oke, lagi lihat sini 1 2 3. 1 2 3. 3 2 3. Oke. Ya, itu. Oke. Bapak kamu lihat sini ya. 1 2 3. Lagi 1 2 3. Komunikasi kita bukan berakhir hari ini. Dilanjutkan melalui ketua kelompok untuk menanyakan atau apa saja yang berhubungan dengan kelompok ke depan. Saya Dinas Perkebunan masih bersedia mendampingi sampai ini jadi uang. Begitu Bapak Kampung. Kebun ini pemerintah titip di sini sebagai tambang uang ke depan. Tadi saya buka kegiatan ini atas nama Kepala Distrik, maka sekarang juga saya tutup kegiatan ini juga atas nama Kepala Distrik. Jadi sekian, terima kasih, dan acara pelatihan kelompok tani Mandiri dan Wadah pada pagi hari ini, semua kegiatan yang kami lalui maka kami tutup dengan cara resmi. Demikian dan terima kasih.